Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Oktaviani, mahasiswi PGSD di Universitas PGRI Palembang dengan dosen pengampu Kiki Aryandingrum, MPD. Persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Dan kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar tetap utuh. Manfaat yang ada dalam persatuan dan kesatuan antara lain: 1. Persatuan dan kesatuan dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. 2. Persatuan antar warga negara dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai harapan. 3. Bangsa Indonesia akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang muncul. 4. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Adapun beberapa contoh persatuan dan kesatuan antar bangsa. 1. Saling menghargai dan menyayangi antar sesama. 2. Selalu berusaha untuk bertutur kata sopan sesuai norma yang berlaku. 3. Berusaha untuk menjaga kerukunan, baik antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. 4. Menghargai pendapat orang lain. Dan kelima, selalu berusaha untuk membantu anggota keluarga apabila sedang mengalami kesulitan. Norma adalah kebiasaan umum atau peraturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan suatu hukuman. Ada bermacam-macam norma yang telah dikenal luas, yaitu A. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama antara lain: kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, dan kamu harus patuh kepada orang tua. Yang B. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Contohnya ialah tidak boleh mencuri milik orang lain, dan harus berlaku jujur. Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Contohnya, A. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus, dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi. B. Jangan makan sambil berbicara. C. Janganlah meludah di sembarang tempat. D. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat diperintahkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumbernya bisa berupa peraturan, perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa,
Sanksinya berupa ancaman hukuman, penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah A. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. B. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan diwajibkan mengganti kerugian, misalnya jual beli. C. Dilarang mengganggu ketertiban umum. Pengertian dan ruang lingkup hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Berikut adalah unsur-unsur dan ciri-ciri hukum. Berikut ialah tujuan hukum. Berikut ialah pembagian-pembagian hukum. Menerapkan norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini ialah hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.